Yang penting masuk lah gitu masuk, ya. Guys, masuk mengenal. mengenal. Gitu. Dasar. Kacau Cahyo ya. Rik oleh Porda Subang, Kabupaten Subang. Tahun berapa tuh, Yo? Tahun 2017 Ingat-ingat nih, harus kena nih tahun ini. Ini seru nih. paling. 2017, Iya. kurang lebih ya. Iya. Kurleb. Kita ada uangnya gitu 100. Iya. Pas semifinal bawa kodek sama ini sama Dera. Sama Dera. Terus? Ya pulangnya dibayarnya 100 cuma nama-nama orang. Jadi 100.000 ya? Iya. Kembali 15.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kita kedatangan satu bintang tamu. Kali ini dari Perpolian Kabupaten Subang. Nah, oke, sebelum ke poin, jadi seperti biasa saya akan mengutarakan suatu pendapat bahwa beliau itu sosok pemain Tarkam Subang yang ya mungkin bisa dibilang lagi laris-larisnya mungkin seperti itu ya. Usianya juga masih muda, masih cabai-cabean. Oke, langsung saja kita unboxing. Inilah dia Cahyo Kusumo. Sehat ya? Sehat. Aman ya? Aman. Aman ya, bener ya? Bener. Ulah koper ya. Aman ya? Aman ya? Aman. Jadi tenang aja ya, santai aja. Jadi saat Cahyo harus lebih santai, rileks ya kan. Karena sengaja Cahyo diundang ke sini satu lebih ke silaturahmi. Masa silaturahmi tegang kan harus santai. Jadi satu dalam rangka silaturahmi, kedua diskusi, ketiga ya lebih ngobrol-ngobrol seputar pengalaman poli, diskusi soal poli gitu kan. Jadi memang lebih ke apa pengalaman-pengalaman mungkin begitu ya. Oke ya, yakin nih siap nih? Siap. Oke, siap. Siap, langsung ke biografi aja yuk. Oke, biografi. Nama lengkap sesuai KTP. Cahyo. Cahyo Hunggul. Unggul. Tapi sorry yo, sebelum lanjut, nama Cahyo itu menurut Ali nama Sunda ya? Lainnya. Nah, apa tuh cerita Cahyo tuh? Khusus soal nama Cahyo, soalnya mendeteksi ya nama Cahyo asal nama Sunda gitu kan. Sok. Katanya mah kan waktu itu teh namanya tadinya Caca Andika. Caca Andika. Tadinya ya. Jika penyanyi, Iya benar. awal nama Caca Andika. Terus Oke. ya nangis mulu gitu, nggak cocok, terus ya ke orang bisa menurutnya. Oh. Nama itu nama Cahyo. Oh, awalnya memang namanya Caca Handika. Karena memang soki terus, Iya. akhirnya datang ke orang yang dianggap pintar, orang bisa mungkin gitu ya. Akhirnya diganti namanya jadi Cahyo. Cahyo. Oh, Cahyo doang tuh, nggak ada kepanjangan. Nggak ada. Nah, itu juga kayaknya dapat dari ini mungkin ya, akhirnya namanya jadi Cahyo doang. Oke, lanjut. Tempat tanggal lahir yuk. Subang. 22 Maret. 22 Maret, Subang 22 Maret 2001. 2001. Tuh kan, teman-teman masih cabai-cabean. Tapi udah luar biasa nih. Jadi, tempat tanggal lahir Cahyo itu tanggal dari Subang tanggal 22 bulan Maret 2001. Berarti kisaran usia 20 pas. Ya, yuk. 20 pas ya? Nah, 20 tahun. Oke, Cahyo lahir dari anak Ketiga 4 bersaudara. ketiga 4 bersaudara. Anak pertama tuh si kakak cewek, usia berapa ya? 35-an paling. udah lumayan dewasa ya, yo ya, 35. Berarti yang kedua Kedua
Ya paling nggak jauh dari ini sih. Jadi Ada itu satu. cewek cowok. 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 Yang ketiga Cahyo. Cahyo yang ketiga. Yang keempat Cewek lagi. cewek lagi. Yang kelima bungsu Nggak ada. nggak ada. Cuma 4. Saja empat. Oh, aku cuma ngetes doang gitu. Ngetes masalah konsentrasi gitu aja sih. Oke, siap ya. Siap ya. Jadi Cahyo itu lahir dari 3 bersaudara. 4. 4 bersaudara. Berarti Cahyo itu anak ketiga dari ketiga. 4 bersaudara. Begitu. Semuanya berarti cewek semua yo. Ya cewek 2, cowok 2. Cewek 2, cowok 2. Ya. Oke. Nah, ini yang cowok ada yang poli juga nggak yo? Sama kayak Cahyo? Nggak ada sih. Nggak ada. Cuman Cahyo doang Ya. yang poli. Yang boleh. Oke, berarti semuanya karena memang 2 cewek 2 cowok, jadi 1 cowok itu memang nggak poli. Ya. Jadi biasa aja, normal mungkin gitu ya. Oke, berbicara soal poli nih yo. Kamu nanya nih sekaligus teman-teman semua juga mungkin pengen tahu nih. Soalnya sosok Cahyo ini kan di Tarkaman Subang kan usia-usia cabe-cabean kayak gini kan udah inilah Cahyo udah dibilang udah dikenal lah mungkin ya. Oke, soal poli nih yo. Kenapa Cahyo memilih poli? Ya kayak olahraga paling sulit ya daripada kayak bola-bola mah kan, kalau bola-bola mah bisa tendang-tendang doang. Iya, iya. Kalau volley mah kudu harus passing harus bener. Terus blocker harus kayak smash juga timing harus bener. Oh, jadi memang Iya. Cahyo memilih poli karena poli ini olahraga yang menantang mungkin ya yo Iya. ya. Karena bukan hanya A atau B gitu kan, yang banyak yang diurusin gitu kan. Olahraga yang menantang gitu kan. Jadi Cahyo itu memulai poli dari usia berapa nih yo? Dari kelas 4 Kelas 4 SD. SD. Iya. SD Cahyo dulu di mana tuh? Di MI MIT apa? Madrasah Madrasah Sanawiyah. Raudatul Islamiyah, kayak biasa kayak kan SD beda. Kalau MI mah kayak agama gitu. Oh Kayak iya agama. iya lebih fokus ke agama. Itu namanya MI di mana tuh, yo? Di Kihang Oh, di Kiang ada. Ada. Sekolahan itu. Itu sekolah SMP MI. MI namanya. Iya, MI Raudatul Islamiyah. MI Raudatul Islamiyah. Iya. Oh, oke. Jadi usia 4 SD itu Cahyo udah senang poli. Senang poli. Nah, oke, ini poin rame nih. Awal mulanya gimana tuh, yo? Ya Ceritain nih. suka, kalau kan biasanya kalau di kampung Mm-mm. suka banyak turnamen kayak di Ermaya gitu. Mm-mm. Ya bela-belain suka nggak sekolah lihat nonton gitu. Gak poli. Iya, poli. Bolos-bolos tuh mungkin gitu ya. Iya, Heeh. udah ada di depan gitu nonton, udah pang depannya. Oh, bang depannya penonton setia lah awalnya Iya. waktu kecil. Oke, Iya. terus? Ya paling resep ngeliat siapa, Atile gitu. Sama- Atile. Iya gitu. Atile itu pemain, sorry, asal Kerawang. Iya, asal Oh, Kerawang, Kerawang. Maman Maman Tile. Tile. Iya, Maman Tile. Oh, waktu itu zaman-zamannya Iya, ya. bagus-bagusnya. Oh, bagus-bagusnya Ya lagi. resep banget ngeliat Atile. Idola lah waktu Idola, iya. kecil oke gitu ya. Terus ya gimana tuh ceritanya? Ya pengen kayak gitu, terus latihan di, kan tadinya ada di sekolah latihan sama Powerdana tadinya. Power Dana. Iya. Oke. Pas mau popda ada yang ininya, ada yang latih pas di ininya kayak ekskul gitu. Oh, ekskul. Iya, di sekolahnya sama Pak Kos. Pak Kos. Iya. Terus ikut popda SD, alhamdulillah juara 1. Saya udah ikut Popda SD. Popda SD. Ya. Oh, mewakili tingkat SD se-Kabupaten Subang. Kabupaten Subang. Juara 1. Juara 1. Teman-teman dulu Popda siapa aja nih? Si Wahyu. Si Wahyu. Ya, yang kecil. Pandi Pandi. sama orang Cadas. Si Cadas nggak tahu, lupa lagi. Yang inget aja. Wahyu, Pandi, terus Si Tian yang Sitian, terus libero ciliknya kecil-kecil. kecil, libero kecil tuh. Iya. Itu teman-teman Cahyo waktu dulu membela SD tingkat kabupaten di Iya. acara atau event Popda Popda. Subang. Nah, setelah itu lanjut gimana tuh, yo? Ya terus ya ke MTS gitu. Oh, langsung ke SMA. Iya, MTS ke SMP gitu. SMP, sorry, Iya. ke SMP. SMP mana tuh? MTS di MTS mana? Darul Hikam Binong. Darul Ikram Binong. Iya. Dan itu waktu SMP juga masih poli tuh. Masih poli. Masih poli. Beasiswa. Oh, dapat beasiswa juga? Beasiswa. Weh, dari SD. Ya, Apa udah di dari SMP? MTS. Oh, udah SMP udah dapat beasiswa. Beasiswa. Luar biasa, beasiswa. Terus gimana tuh? SMP udah dapat beasiswa dan langsung poli, masih poli, lanjut buat itu. Lanjut. Lalu gimana tuh?
Ya terus ada aksioma. Apa tuh aksioma? Ya antar MTS gitu biasa pertama kan dicompreng. Sompreng. Lolos terus ke Purwakarta. Mm-mm. Kalau yang pertama gagal terus pas kelas 3 lolos. Oh. Pas kelas 1 ada aksioma gitu kan. Mm-mm. Pas kelas 3-nya juga kan ini ada lagi. Ada lagi. Berarti memang pas kelas 1 gagal tuh. Gagal. Pas kelas Pulang, 3 langsung pulang. Iya. berhasil, lolos. Lolos di Luar ini, di biasa. Di Cirebon. Juara nggak tuh, Yo? Kalah sama Sukabumi. Kalau sama Sukabumi. Oke. Berarti untuk teman-teman SMP siapa aja tuh sebutin? Siapa tahu teman-teman Cahyo waktu zaman SMP membela Xiaomi itu apa tuh? Xiaomi apa tuh? Aksioma. Aksioma. Sorry ya kelas Xiaomi untuk disomai ya. Ya sama aja. Ini si Wahyu, Wahyu. Pandi, Oke, Wahyu Bandi, sama Pandi. Pandi, terus siapa orang ya nggak tahu lagi lupa lah lupa namanya. lagi. Yang itu teman-teman Cahyo yang masih ingat dan Iya. pada waktu itu membela MTS gitu Iya, diajak. sama si Dani, padahal Dani udah SMA di Sukamandi, tapi ditarik biasa. Kita lagi di SMP. Oh, itu biasa lah. Iya. Gitu. Oke. Sama si Dani. Oke, setelah SMP itu dari SD berarti kesimpulan sedikit dari SD sampai SMP juga Cahyo udah berprestasi soal poli nih ya. Udah mengikuti ajang-ajang tingkat kabupaten bahkan dari Popda gitu kan. Luar biasa. Naik ke SMA nih yo. Ngapain lagi nih di SMA? SMA mana nih? Sukamandi. Sukamandi. Masih poli kan? Masih. Wis. Beasiswa lagi. Beasiswa lagi. Luar biasa. Berarti gratis sekolah tuh yo. gratis. Gila deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi memang dari poli itu memang kalau kita memang basic dari atlet itu memang satu dapat beasiswa, kedua memang diburu sama sekolah itu bener berarti Yoyo ya. Iya, benar. Berarti gampang mencari sekolah. Iya, benar. Atau bahkan sekolah yang memang mencari atlet. Iya. Betul ya. Teman-teman harus jadi atlet lah ya, mau atlet poli, mau atlet basket, bola semuanya. Karena memang kita mumpung masih muda mungkin ya, memang harus berprestasi, Iya. berkreasi dan harus tetap semangat mungkin gitu ya. Karena memang prestasinya ini luar biasa. Sekolah pun gampang gitu Gampang, ya Yo ya. Oke. Oke Yo. Next Yo. SMA di Sukamandi. Sukamandi. SMA berapa tuh? SMK Sukamandi. SMK Sukamandi. Sukamandi. Ah, lu cerita di SMK ini gimana nih soal perpolian? Pas masuk teh nggak apa namanya nggak suka, belum masuk dulu, Heeh. langsung ditarik Porda Langsung ditarik Porda. kelas 1. Porda Subang. Porda Subang bareng sama Arapli. Luar biasa Kapodek. nih. Iya. Porda kayak seru ya. Porda Subang Cahyo masuk ke SMA itu sudah ditarik oleh Porda Subang, Kabupaten Subang. Tahun berapa tuh, Yo? Tahun 2017 Ingat-ingat nih, harus kena nih tahun ini. Ini seru nih. paling. 2017. Iya. Kurang lebih ya. Iya. Kurleb. Supaya tegang ya, santai aja. Udah aja. Aduh. Berarti pada tahun 2017, Cahyo itu mengikuti ajang ataupun masuk ke skuad Porda Kabupaten Subang tahun 2017. Dan teman-temannya itu ataupun rekan setimnya siapa aja? Satu, Kodek, Kodek Jawa Iya. atau Kodek Bedog. Kedua, Nopal. Nopal Pratama yang sekarang Porda Subang 2021. Iya. Luar biasa. Yang ketiga, Pebli, Pebli, Libero. Libero, Mbi. menurut Iya. mengenalnya Mbi. Iya. Itu Libero Porda 2000 Subang 2021 sekarang. Empat, Arapli, luar biasa nih, fenomenal nih, Rapli. Iya. Setter PON Papua sekarang, luar biasa. Lalu Si Holil. oh, si Holil. Holil. Si Holil. Lalu Siapa lagi? Ya, Ega ada orang ini. Ega. Patok Next besi. siapa lagi? 6 Cecep, 7 Akbar, Muhammad Akbar. Iya. Yang sekarang juga Porda Porda. Subang 2021. iya. Yang ke-8 Atolib, Atolib. Yang ke-9 yang ke-9 lupa lagi udah situ aja. Iya, apa ya? Berarti 9 orang itu yang disebutin Cahyo itu pernah bareng ke sama Cahyo dalam rangka membela Kabupaten Subang pada tahun 2017. Paling. Porda Kabupaten Subang. Tepuk tangan. Luar biasa nih Cahyo nih.
Oke, selama pengalaman di Porda Subang 2017 bareng sama pemain-pemain yang disebutin tadi, pengalamannya apa aja tuh, yo? Otomatis itu kan di mix ya pemain ya, otomatis ada yang senior gitu kan, Iya. Arapli segala macam, Kodek, Iya. Kodek pedog. Pengalamannya apa aja tuh bareng sama pemain-pemain senior? Ya banyak ya kayak kalau fokus ya kalau di latihan kayak gitu. Oke. Ya kalau habis latihan biasa bercandaan Iya, gitu. bercanda gitu Iya. loh. Lebih kebersamaan mungkin Iya, ya. kebersamaan, Yo iya. ya, oke. Dan pada saat itu Kabupaten Subang Porda 2017 waktu saya ikut menang kalah tuh. Kalah sama Kalah Ciamis. sama Ciamis. Iya. Oke. Tapi nggak apa-apa, yang penting pengalamannya luar biasa tuh yo ya. Iya. Pada tahun 2017 membela kabupaten sendiri itu kan Iya. ada kebanggaan yang wah, menurut saya itu luar biasa tuh. Ya kan? Luar biasa. Oke yo, berarti ini lanjut lagi soal poli dari masa SMA nih. Setelah Porda selesai, bubar kan tuh. Lalu ngapain? Popda Jabar. Popda Jabar. Luar biasa nih. Terus sama siapa aja tuh? Sama si Jalu, Jalu. Agli, Oh iya? Pajri, Pajri sekarang Porda Subang? ya, Luar biasa. Lanjut. si Gian, Gian yang sekarang Porda Subang? Luar biasa. Lanjut. si Rangga, Rangga lanjut. sama Yang inget aja. Ya udah. Udah gitu. segitu aja ya. Dan itu lanjut setelah Porda langsung Popda Jabar. Mm. Luar biasa Cahyo nih, prestasi semua masih cabe-cabean padahal sod. Tapi prestasinya iya luar biasa ya. Oke yo, lanjut lagi yo. Gimana tuh cerita lanjutnya? Setelah Popda Jabar, kalah juga. Kalah di semi Kalah di semi. Sukabumi sama Sukabumi. bukan Sukabumi, Tasik. Tasik kalah sama Tasik di semifinal. Oke, next. Setelah Popda Jabar tuh antar SMA di Subang. antar SMA di Epos. Subang. Epos. Oh iya ya, Epos. Waktu itu antar SMA Epos sama siapa aja tuh rekan tim? Dani, Dani, Ade, Ade, Wahyu, Wahyu, Wisnu, Wisnu, Pandi. Wisnu Mardani, Wisnu. bukan ini orang itu mana Jaya senior jauh maksudnya. banget itu Kode. mah ya, itu senior. Oke, lanjut. Terus banyaknya orang patok besi sih. Batok besi. Iya. Yang jelas Cahyo mungkin begini, mungkin kalau misalkan kita jelasin semua, ini kan prestasi Cahyo nggak cukup durasi nih. Iya. SMP, SMA itu memang kejuaraan semua ya, Yo. Iya, kejuaraan. Luar biasa. Itu memang Cahyo di sini sangat aktif berarti ya, mengikuti kejuaraan dari tingkat SD, dari tingkat sampai Jawa Barat. Luar biasa ini, yo. Pejuang dispen. Gimana? Pejuang dispen. Gua jual dispen, pejuang dispen cenah. Pejuang dispen teh izin wae sakumaha. Iya. Ya karena memang Cahyo disetting untuk atlet dalam rangka untuk olahraga sih ya. Jadi memang jarang masuk kelas nih pasti nih, Iya. pasti sibuk di luar terus main terus. Pas Epos juara 1 juga Hmm? kan janjinya cuma sehari. Oke. Pas itu liburnya seminggu. Waduh, libur seminggu tuh. Iya Dani, Siapa si aja, Wahyu. Dani? Pokoknya orang Giang tuh kayak Orang segitu. Giang, Iya ketika kayak juara satu merayakan bobo di bumi gitu. Iya. Aduh. Kompak. Iya. Senang banget teman-teman kalau jadi atlet di luar biasa di masa-masa itu lucu. Ya, oke. Oke, next yo. Mungkin tadi A bisa simpulkan karena memang A yakin ini bakal kalau dihabisin semua panjang banget durasi juga kita nggak cukup. Sementara kita ada sesi pembahasan selanjutnya, oke? Oke, next yo. Itu kan soal sejarah poli ini setelah Cahyo prestasi segala macam udah kita bahas. Nah, oke, next untuk yang kedua nih. Segmen ketiga, Cahyo kan seperti Cahyo bilang tadi, prestasi ini gebiar semua nih. Iya. Lumayan banyak kan. Otomatis Cahyo kan udah masuk ke Tarkam nih. Waktu itu dalam mengikuti kejuaraan sambil Tarkam atau memang setelah kejuaraan Cahyo terjun ke Tarkam? ya kalau kayak gitu kalau ada ini sama pelatihnya Oh harus paham. fokus dulu Paham, ke paham. kejuaraan. Kalau kejuaraan kan kita jarang dikasih izin ya. Iya. Fokus dulu. Fokus dulu. Kejuaraan selesai bebas ya. Ya bebas. Dan itu udah sambil Tarkam nggak? Sambil Tarkam Sambil sih. Tarkam. kelas 2 mulai Tarkam. Luar gitu. biasa Kelas 2. nih. Berarti emang balance ya, yo. Kejuaraan ikut, Tarkam juga berjalan, Iya. mungkin gitu ya. Kalau ada waktu kosong Tarkam, tapi Cahyo lebih penting ke si Ke kejuaraan, itu kejuaraan, kan. Karena kan. ada pelatih yang Ya, mengontrol. pelatih sama harus membawa sekolah gitu. Betul. Pelatih dan sekolah. Itu memang jadi tanggung jawab dan kewajiban utama Iya. ya. Oke, yo lanjut yo. Ini dengan segudang prestasi tadi udah ulas, pengalaman juga Cahyo meskipun usianya masih cabe-cabean, tetapi memang prestasi Cahyo ini udah lumayan banyak nih, oke. Iya. Nah, selama perpolian yo, mengikuti kejuaraan ataupun Tarkam, ada nggak momen yang memang menurut Cahyo, momen yang tidak terlupakan?
Momen yang mana nih? Entah itu di kejuaraan ataupun dari Tarkam. Momen mana nih yang menurut Cahyo, wah ini nggak bakal bisa dilupain nih momen kayak gini nih? Ada Ya, nggak? momen kayak apa sih? Kayak momennya pas kejuaraan mah ya pas di kalau TC momennya kayak gitu kok ya susah bareng kok PC kayak gitu. Mm-mm. Habis itu kayak ada bercandaan kayak gitu di situ. Jadi mungkin Cahyo momen-momen indahnya itu waktu kejuaraan dan kebersamaan sama teman-teman Iya, itu pas mungkin latihan, ya. ya. Pas latihan, pas tarung Iya. gitu kan. Jadi itu momen yang memang tak terlupakan oleh Cahyo. Iya. Luar biasa. Itu kan momen-momen indah ya, ya, momen gak lupain. Sekarang momen yang nggak dilupain, tetapi dalam kadarnya yang hal yang memang tidak Cahyo inginkan. Ada nggak Yo? Hal yang menurut Cahyo, aduh kok jadi kayak gini sih? Momen sedih mungkin, momen buruk. Ada nggak Yo selama ikut Tarkam atau Poli kejuaraan? Ya apa ya? Belum ada sih. Belum ada. Momen-momen buruk belum ada. Momen buruk mah ya kayak pas kayak dibayar kayak gitu. Pas Kayak dibayar. ya poli teh kayak pas poli teh kan janjinya teh ada uangnya gitu 100. Iya. Pas itu pas semifinal bawa kodek sama ini sama Dera. Sama Dera. Terus? Ya pas pulangnya dibayarnya 100 cuma nama-nama orang. Jadi 100.000 ya? Iya. Kebagian 15.000. Jadi kebagian 15.000. Iya. Dari uang 100.000. Kalau memang dijanjiinnya 100.000 ewang gitu ya. Aduh. Ya udah bela-belain kan pas mau ke semifinalnya lawannya Ojoy ngalahin Ojoy pas semifinal ya. Ngalahin Ojoy. Iya Ojoy, Adit, Akbar, Sansan. Sansan yang sengaja tentara. Terus gimana tuh next tuh? Ya pas semifinal mah ya kayak apa ya kasihan sama yang udah Iya. lawannya ya nggak main kayak gitu. Iya. Terus mainnya kalah gitu. Heeh. Ya bayarnya segitu. Bayarnya segitu. Nggak enak gitu ya sama yang. Oke. Jadi paham nih, paham. Berarti memang momen yang paling, momen yang menurut Cahyo itu buruk atau momen yang tidak diinginkan, itu ketika memang kita ikut Tarkam, dipanggil sama si bos tim. Iya. Sama udah janjinya segitu tapi Iya. pas udahnya yang nggak Iya, sesuai. paham. Sementara kan kita ikut Tarkam atau dipanggil sama bos Tarkam itu dengan budget yang memang sudah kita tentukan ya, Iya. deal-dealan, sudah nego segala macam, deal Iya. berangkat, gitu Iya. kan. Ketika udah Tarkam, udah beres dan Cahyo nggak dijanjiin atau ngelanggar si komitmen itu, Iya. gitu. Yang tadinya satu orang 100.000 pada zaman waktu itu mungkin ya, Iya. gitu. Dikasihnya 100.000 dibagi 6 gitu. Aduh, iya. Tapi itu sedih tuh ya. Ya kecewa ya dikit lah. Iya. Nggak apa-apa. Dikit lah gak apa-apa aja. Iya, pengalaman aja. Itu pengalaman aja. Ya namanya kita Tarkam ataupun hal apapun ini ya. Kadang-kadang kan ada hal yang memang di luar keinginan kita. Kita pengen A kan, faktanya memang jadi B. Itu ya nggak apa-apa lah ya ya. Termasuk masalah itu nggak apa-apa lah. Ikhlas sekarang tuh, ikhlasin atau. Ikhlas. Oh udahlah gitu. Oke, itu momen hal yang memang menurut Cahyo itu momen yang paling tidak diinginkan ya. Iya. Ada lagi nggak Yo? Enggak ada. Nggak ada, itu aja lah Iya. ya. Oke. Nah, oke Yo, mau tanya nih next nih ya, lanjut nih. Mau tanya. Cahyo kan mengulas tadi soal pertama Cahyo melihat tergugah ingin menjadi pemain Poli karena melihat apa tadi Tarkam. Melihat pertandingan Tarkam, melihat pertandingan di kampung gitu ya rame, ada bintangnya, disorakin mungkin gitu ya. Iya. Mungkin bisa jadi Cahyo sedih sebentar nih. Karena disorakin, wah gue bisa nggak jadi kayak gitu ya. Nah, gitu kan ya. Akhirnya kita kemotivasi. Sampai sekarang Cahyo bisa jadi seperti ini itu pasti yakin dan pasti Cahyo melampaui perjuangan yang berat. Oke. Yo, sekarang next nih. Memangnya Cahyo waktu umur 4 tahun atau SD kelas 4 sampai ingin Poli, melihat siapa tuh yang di Tarkam Yo? Sampai jadi pengen pemain Poli. Idola Cahyo siapa sih? Ya pas itu mah ya sama Mentile. Mamantile. Iya. Idola Lihat Cahyo itu. tuh. Iya, idolanya. Pas kecil. Pas kecil Iya, Cahyo bagus, lihat Bang. Mamantile, akhirnya Cahyo tergugah, aduh pengen jadi atlet gitu Iya. ya, luar biasa. Berarti termotivasi ya Iya, ya. termotivasi. Memang banyak hikmahnya tuh Tarkam-tarkam Iya. di kampung tuh banyak hikmahnya. Di samping menjadi tontonan untuk publik, tontonan untuk masyarakat, tetapi menggugah semangat ataupun memotivasi anak-anak usia dini. Sehingga ini buktinya nih, akibat nonton Tarkam, dia pengen jadi atlet dan sekarang jadi atlet dia. Luar biasa. Yo,
Lanjut Yo. Sekarang untuk masalah masih tentang poli nih, masih tentang poli karena basic Cahyo atlet poli. Masih tentang poli. Satu Cahyo sudah mengidolakan. Oke, sosok tadi Mamantile. Oke, sosok Mamantile. Nah, memang yang diidolakan Cahyo ini atau Mamantile ini dia punya kelebihan apa Yo? Sampai Cahyo tertarik gitu. Kayak apa kalau smash mah nggak keras tapi poin terus deh, taktis mainnya. Oh, dia smash mah nggak keras, Iya. tapi taktis Iya, mainnya taktis gitu. asal poin gitu. Asal poin. Iya, Jadi dari- mungkin mainnya rapih begitu rapi. ya. Ya kan percuma smash keras juga kan poinnya 1. Iya satu ya. Iya. Kecuali kalau smash keras sampai lapangan sampai dekok, poinnya 6, Cahyo mungkin latihannya Iya, gitu ya. langsung. Oh, luar biasa Cahyo. Dan smash keras pun tetap 1. Poinnya 1. Tipu-tipu juga tetap 1. Satu. Ya yo, betul. Asal sekali. poin. Asal poin. Yang penting poin Iya. gitu. Yang penting masuk lah gitu Masuk, ya. Terus yang masuk penting mengenal. mengenal. Gitu. Dasar. Kacau Cahyo ya. Oke, yuk lanjut yuk. Oke, lanjut yuk. Untuk masih soal poli nih, berangkat daripada tadi. Selain Mamantile, siapa lagi yang Cahyo idolakan? Dari Tarkam nih. Mau Tarkam, mau Proliga juga nggak masalah. Siapa ya? Siapa tuh? Ada nggak? Udah. Udah, Ada. jadi Mamantile doang nih. Ya, cuman satu nih. Wih, luar biasa ini. Cahyo mengidolakan sosok Mamantile. Oke, next. Untuk soal poli, ini kan Cahyo selalu dikenal nih. Sekarang saya sudah dikenal se-Kabupaten Subang maupun di luar Subang. Tapi Cahyo lihat sih lebih ke dominan di Subang ya. Jadi memang lebih ke Subang. Nah, mau nanya yo. Cahyo itu memiliki spike yang keras dengan tangan yang memang tidak biasa. Iya. Jadi ini keistimewaan, bahkan disebut kebel. Iya. Oke. Nah, kenapa Cahyo bisa sampai nyemes tarik pakai lengan kencak gitu ta? Kenapa bisa kayak gitu? Dilahir udah. Lahir. Oh, itu memang lahir. Dari kecil kan. Tapi punya temen atlet badminton di luar kota sih. Awalnya dia tangan kanan. Atlet nih, tangan kanan. Tetapi karena tangan kanan cedera, dia karena memang ingin memaksakan main badminton waktu itu. Main ke kiri. Gitu kan. Dan sekarang juga keenakan kiri. Dan kiri sekarang yo. Berarti Cahyo memang lahir. Dari lahir. Dari lahir. Jadi Tapi kalau udah kiri. Tapi kalau makannya tangan kanan. Nah, kamu nanya kayak gitu udah diselok duluan, euy. Ini makan mah tangan. Tangan kanan. Aktivitas apa aja yang Cahyo melakukan kegiatan oleh tangan kiri? Ya BAB. BAB. Capek-capean. Terus? Ya ini apa? Ya kayak olahraga gitu kayak bola. Kayak bola gitu kan. Tapi kalau nulis mah tangan kanan. nulis tangan kan? Kanan. Serius, yo. Serius. Biasanya kan kalau misalkan kebel itu kiri ya. Semuanya kiri. Tapi Kecuali kan makan. tangan kanan dibiasain. Oh. Tadinya kan biasa tangan kiri. Oh, tadinya juga kiri. Iya. Sama orang tuanya harus biasain sampai tangan kanan. Oh, begitu. Hmm. Yo, apakah powernya itu beda antara kiri dan kanan? Kalau A nih, power kan di kanan nih. Iya. A power di kanan karena memang A enak melakukan dengan tangan kanan. Iya. Saya kan beda sama A nih. Hmm. A kalau misalnya latihan poli ikut poli iseng-iseng gitu kan, tangan kanan kan. Cayo kiri. Memang powernya itu di Cayo itu kiri gitu kan. Di kiri. 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 Jadi kanan itu kosong. Kosong nggak ada. Gak ada tenaga. Iya, cuma apa suka keras juga kan. Ini cuma ini doang apa? Nggak sengaja gitu. Nggak sengaja. Tapi poli sempat pakai tangan kanan juga sempat. Sempat ya. Tapi memang keunggulan ataupun Cahyo lebih enak Ke tangan kiri. tangan kiri. Itu memang udah bawaan lahir genetik mungkin yo ya. Iya, Oke, dari kecil belajar poli juga menggunakan tangan kiri. tangan kiri. Luar biasa. Itu kan spesialis yang tidak umum yo. Dan itu menurut aku keistimewaan dari Cahyo. Karena memang tidak dimiliki oleh orang lain. Iya. Dan katanya nih, ngeblok Cahyo itu susah katanya. Nah, kan. Ini yang ngomong ada nih, dia teman-teman poli juga. Yang ngeblok Cahyo itu susah katanya. Ini informasi nih masuk ke yang ngeblok Cahyo itu susah. Gitu. Setuju nggak pendapat orang lain yang ngeblok Cahyo susah? Mungkin karena memang kebel tadi, Beda ini, beda tangannya gitu. beda tangan. Ya, Oh. kan biasanya kalau ngeblok tuh yang udah tahu mah kanan mah ya udah tahu gitu celah-celahnya. Kalau kiri mah kayak susah gitu, Bro. Susah, Kayak kiri gitu. mah susah emang ya. Pernah nggak Cahyo ketemu sama lawan kebel lagi nih? Pernah. Pernah siapa tuh yo? Sama ini siapa? Dede Kebel. Pak Kebel Oh, ini. kebel, itu senior berarti ya. Sama-sama kebel. Iya. Oh. Pernah ketemu bareng ngobrol salaman nggak? Yuk. Pernah. Pernah sama kebel.
KBL juga. Kita saya bang sahabat sama teman makanan biasa. Karena Cahyo ketemu sama Adede, kita Adede KBL senior. Karena dia juga kiri juga sahabatnya gitu ya. Jadi sering ketemu sama lawan-lawan tuh musuh-musuh dengan spesialis yang kiri sama sering tuh yo KBL sama Adede waktu itu kan. Menang mana tuh Adede sama Cahyo waktu ketemu? Ya suka Cahyo terus suka Adede Kebel. Suka Cahyo, ya, suka Adede gantian Kebel. lah. Oke, wajar sih ya. Oke, yo. Sekarang masih lanjut nih. Soal poli. Yo, Cahyo kan otomatis Tarkam itu kan. Sekarang ikut Tarkam, main-main Tarkam sama teman-teman otomatis Tarkam itu kan kemana-mana ya Yo ya. Bisa dalam kota, bisa luar kota. Otomatis juga Cahyo sudah punya tim atau rekan tim. Yeah. Nah, rekan tim Cahyo yang memang udah klop, udah se-chemistry itu siapa Yo? Siapa ya? Ya paling kalau itu sama Dani gitu. Dani putranya Bapak Amir. Iya, Oke. sama Dani. Ya jelas ya sama Rapli sama gitu. Pasti ya. Iya, Sorry. Menyinggung soal Dani ini putranya Pak Amir. Katanya informasi juga Cahyo itu berguru itu dari Pak Amir. Dari Pak Amir. Karena Sama Pak Cahyo- Umar. Oke, karena memang Cahyo orang Kihang kan. Itu Kihang itu mayoritas itu diakomodir sama Pak Amir ya, Pak Amir, Pak Umar. pelatihnya. Banyak itu Pak Amir mencetak pemain-pemain muda ya Yo ya. Iya. Khususnya di antaranya Cahyo. Oke, Yo lanjut. Lanjut nih. Soal tadi. Jadi Cahyo itu merasa dekat ataupun main satu tim itu dengan pemain yang namanya siapa? Dani Dani. sama si Arul. Arul, Rapli. yang menurut Cahyo serak gitu loh. Oh, enak nih main sama rekan ini mah. Siapa aja tuh, Yo? Nah, ini bos-bos tim harus denger nih. Kalau misalkan manggil Cahyo, ada nama-nama yang memang menurut dia serak. Siapa aja, Yo? Rapli. Ya Derby bisa. Derby. Iya. Siapa lagi tuh? Yang serak nih. Aang. Aang petir. Takut itu mah. Terus siapa lagi tuh? Ya banyak sih. Banyak. Iya. Jadi nama-nama itu memang ketika Cahyo dipanggil oleh bos tim dan dikasih tahu mainnya sama siapa, ada di antaranya nama itu Cahyo merasa senang ya. Tetap gemen gitu ya. Reg-reg gitu ya, reg-reg ya gitu. Oke, ya. Sekarang lanjut ke masalah poin yang lain. Poin tadi anggap clear karena memang Cahyo udah mengupas semuanya kan begitu. Sejarah segala macam, histori, biografi segala macam udah clear lah ya. Ini tenang nih, alhamdulillah, Cahyo alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Seperti yang tadi ulas tadi bahwa Cahyo sudah dikenal oleh masyarakat atau publik dari atlet Tarkam dan lain-lain. Dan Cahyo juga rasa sudah bisa menginspirasi banyak idola-idola terutama kaum hawa nih. Waduh, Cahyo nyukur foto. Oke, Cahyo, aduh jadi Cahyo ya. Oke, Yo. Apa pesan ataupun motivasi untuk teman-teman yang tentu ini banyak yang nonton teman-teman yang memang mungkin nasibnya saya sama seperti Cahyo, pengen jadi pemain poli, lihat Tarkam segala macam. Nah, motivasinya untuk teman-teman yang mau memulai poli, apa tuh Yo? Sebutin, ini harus banyak nih, soalnya pertama, dengerin nih. Ya niat pertama. Satu niat, yang kedua? Ya kalau mau serius poli ya latihan yang rajin kayak gitu. Latihan yang rajin, Iya. agak keras nih suaranya. Apalagi nih yang ketiga? Ya jangan lawan sama pelatih. Jangan melawan sama pelatih. Iya. Karena eta bakal asup nerakanya Yo. Yang keempat? Ya udah Itu aja sih ya. Satu, niat dulu yang besar, Ya yang niat. kuat. Ya percuma kalau nggak niat. Betul, percuma kalau nggak niat mah ya Yo. Iya. Ketika di perjalanan ada hal yang memang nggak diinginkan, don't mundur. Iya. Jadi harus niat dulu yang besar supaya jadi pondasi. Iya. Betul ya. Yang kedua, tadi apa? Harus rajin latihan. Harus rajin latihan, teman-teman tuh kalau mau memulai poli kata Cahyo. Yang ketiga, Ya kayak jangan melawan iya, sama kayak Pak orang. pelatih. Iya. Iya kan, karena itu berbahaya dan bisa masuk neraka. Ya, Oke, luar biasa Yo. Terima kasih Cahyo. Terima kasih. Mudah-mudahan doa ataupun pesan dari Asi Cahyo tetap membumi. Gitu kan. Karena melihat Cahyo ini punya potensi yang sangat besar. Satu, mengingat usia masih muda. Kedua, mudah-mudahan juga Cahyo diberikan selalu kesehatan. Karena percuma kita target hidup apapun juga, kalau misalkan kita tidak beri kesehatan,
itu bakal angan-angan. Ya. Oke, yang pertama doa untuk Cahyo, satu diberikan kesehatan, kedua keberkahan, mudah-mudahan segala yang Cahyo fokuskan, prioritaskan, mudah-mudahan itu menjadi berkah untuk Cahyo dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Selamat doa. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, launan emang ngobrol nah asok Pak Beli itu aja di cok. Yuk. Mudah-mudahan apa tuh tadi teh? Tuh kan Pak Beli tuh aing. Jangan lupa like, komen, share dan subrek. Nah, hal apapun kritik kalian sampaikanlah di kolom komentar. Kita sudah menyediakan kolom komentar dalam rangka untuk menampung seluruh aspirasi kalian. Sampai jumpa di kesempatan dan bintang tamu selanjutnya.